Insya Allah, saya juga perlu mengungkapkan bahwa koalisi perubahan untuk persatuan insya Allah tetap solid untuk terus berjuang memenangkan saudara Anies Rashid Baswedan. Modernis ditampol kenyataan. Niat mau tunjukkan kelakuan istana, kubu Anies malah tunjukkan koalisi perubahan lemah dan cengeng. Karma dibayar instan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kalau saya melihat teman-teman kita ini yang berjuang ini pasti tidak akan membiarkan ini menjadi 4 ataupun kalau bisa jangan 3. Jangan 3? Jangan 3 calon. Karena terlalu banyak harus memperkirakan jadi tidak jadinya itu. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad mengomentari unggahan seorang warganet yang menunjukkan pernyataannya, pendiri lembaga peneliti CSIS Yusuf Wanandi, mengenai pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Di acara milik jurnalis senior Rosi Ankat di kanal YouTube Kompas TV, Yusuf Wanandi mengungkap perihal Pilpres 2024 yang sebaiknya hanya diikuti 2 kandidat calon presiden. Mulanya Rosi mempertanyakan kemungkinan penambahan poros baru selain poros yang sudah terbentuk, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Menanggapi pernyataan tersebut, Yusuf Wanandi justru mengungkap bahwa koalisi yang menginginkan keberlanjutan rezim Presiden Joko Widodo akan berupaya membuat Pilpres hanya diikuti 2 pasang calon. Sebelumnya, beberapa pendukung Anies mengklaim bahwa pemerintah telah sengaja menjegal Anies dari poros pencapresan. Menanggapi hal itu, Yusuf Muhammad justru menilai potongan video yang ramai disorot kubu pendukung Anies justru menunjukkan koalisi pengusung Anies itu lemah dan cengeng. Menurut Yusuf, hal itu juga sekaligus membantah klaim juru bicara Partai Keadilan Sejahtera bahwa koalisi perubahan itu solid itu tidak benar. Pendukung Ganjar Pranowo ini kemudian menyebutkan beberapa faktornya, yaitu koalisi perubahan untuk persatuan yang tidak solid dan faktor elektabilitas Anies yang tak kunjung naik. Lagian, jika memang ada strategi permainan yang dilakukan oleh Jokowi, itu bukan penjagalan, tapi untuk menyelamatkan bangsa ini dari kemunduran. Kemungkinan 2 strategi yang akan dimainkan oleh Presiden Joko Widodo demi memastikan calon pemimpin yang nanti menggantikan beliau dapat meneruskan legasi yang sudah 10 tahun ditorehkan ketika nanti Jokowi selesai menjabat sebagai RI 1 pada 2024 nanti. Menurut lansiran pemberitaan laman CNN Indonesia, strategi pertama sekaligus target utama adalah memastikan Pilpres 2024 akan diikuti hanya oleh 2 pasang, tapi minus Anies Baswedan. Alasannya tak susah ditebak. Karena Jokowi paham bahwa orang yang berseberangan dengan dirinya tak mungkin melanjutkan warisan dan program kerja Jokowi setelah selesai menjabat. Sementara itu, strategi kedua adalah memecah suara dengan tujuan menggerus potensi suara yang akan mengarah ke Anies Baswedan. Kalau Ex-Mendikbud gagal itu sampai beneran menjadi salah satu kontestan Capres 2024. Ini menarik kalau sampai Jokowi beneran mau memainkan salah satu strategi tadi, dengan mempertimbangkan situasi politik ke depan akan seperti apa. Strategi yang akan lebih siap dijalankan kalau Prabowo ngebet dan mengumumkan pencapresan dirinya dalam waktu dekat. Karena koalisi pro Jokowi dan pro PDIP akan bisa segera menentukan langkah dan mulai bergerak dengan segenap kekuatan kader partai hingga ke masyarakat awam. Jadi, bagaimana soal langkah taktis dan strategis yang akan Jokowi jalankan demi melakukan soft landing pergantian kepemimpinan, supaya setidaknya 5 tahun berikutnya, apa yang Jokowi bangun dengan susah payah tidak menguap atau hancur begitu saja, karena sosok yang tidak menyukai Jokowi? Demi biaya Pilpres yang lebih hemat, saya lebih memilih hanya ada 2 capres pada Pilpres 2024 nanti, supaya siapapun yang mendapatkan suara lebih banyak akan menjadi penerus Jokowi Ma'ruf Amin. Lagian, dalam beberapa survei, posisi Anies Baswedan malah tak bergerak dari posisi 3 di bawah Ganjar dan Prabowo. Kalau menurut saya, Anies Baswedan sih biarkan saja. Malah bagus kalau dia sampai batal nyapres. Biar negeri ini lebih kondusif, aman, dan tenang, serta bangsa ini tidak perlu mundur lagi. Bagaimana kalau menurut Anda?
Ke depan kita perlu membangun institusi ekonomi inklusif yang memang belum tentu megah untuk difoto, tapi air yang mengalir di tiap rumah tangga, infrastruktur mikro di tiap rumah tangga, itu akan memberikan rasa kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dedek Prayudi bongkar-bongkaran kegagalan Anies soal layanan air bersih di DKI Jakarta. Ternyata Anies banci. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Itu gagal terpenuhi. Dan sedihnya lagi, dalam 5 tahun kepemimpinan Anies di DKI, kenaikan cakupan layanan air bersih di DKI itu cuma 5%. Bayangkan, provinsi dengan anggaran yang super melimpah. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Wasekjen Partai Solidaritas Indonesia, Dedek Prayudi atau UKI, belak-belakan mengungkap kondisi layanan air bersih di DKI Jakarta era mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal tersebut ditanggapi UKI melalui tayangan YouTube Cokro TV. Dalam tayangan itu, UKI awalnya menyoroti janji Anies Baswedan soal ketersediaan air bersih di Indonesia jika terpilih jadi presiden 2024. Di perayaan Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. UKI pun kemudian melihat kinerja Anies Baswedan di DKI Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara News, kata UKI, hingga 2022. Tercatat bahwa akses kepada layanan air bersih di DKI Jakarta itu baru mencapai 65%. Padahal anggaran Pemprov DKI memiliki anggaran dana yang super melimpah. Lebih lanjut, Dedek Prayudi menyebut bahwa hingga Anies Baswedan lengser adanya kegagalan terkait target penerima air bersih, yakni 79,61%. Selain itu, Dedek Prayudi pun menjelaskan bahwa dalam 5 tahun kepemimpinan Anies jadi Gubernur DKI Jakarta, layanan air bersih cuma 5%, seperti jalan di tempat. Bahkan UKI mengulik bahwa per 2022 kebocoran air pipa itu meningkat menjadi 46,67% dari tahun sebelumnya, yaitu cuman 45,6%. Semakin heran, UKI pun menyinggung soal target penyediaan layanan air bersih yang semula ada 6 kampung prioritas, namun hanya 2 kampung saja yang terrealisasikan. Selain itu, UKI juga menyinggung soal tak adanya sikap tegas Anies Baswedan sebagai yang sosok yang seharusnya bertanggung jawab atas layanan air bersih DKI Jakarta saat itu. Meskipun sudah ada temuan resiko kerugian negara oleh KPK senilai 1,2 triliun rupiah karena swastanisasi air, Anies juga tidak memiliki keberanian mencabut Pergub 891 tahun 2020 tentang perpanjangan kontrak swastanisasi air di DKI Jakarta itu. Hal ini tentu berbeda jauh dengan Gubernur DKI Jakarta sebelum Anies, Basuki Cahayapurnama, yang dengan tegas mengatakan siap untuk menghentikan swastanisasi air di Jakarta dan mengembalikan pengelolaan air minum ke Pemda DKI sesuai putusan pengadilan negeri tersebut di atas. Selain mencabut surat perjanjian, BTP juga menyiapkan tim jika ada pengajuan gugatan ke Badan Arbitrase. Menurut BTP, berdasarkan contoh beberapa negara, selama ini kontrak yang tidak masuk akal biasanya akan memenangkan pihak pemerintah. Karena jika Indonesia kalah, maka Pemda DKI Jakarta harus siap-siap untuk membayar triliunan rupiah. Sayangnya bulan Oktober 2017, BTP tak lagi menjadi Gubernur Jakarta dan digantikan oleh Anies Baswedan. Saya melihat Anies Baswedan tak memiliki keberanian untuk menghadapi ancaman denda sebesar 1,9 triliun rupiah ataupun keberanian untuk menghadapi kemungkinan adanya gugatan ke Badan Arbitrase, sehingga masalah swastanisasi ini masih terus berlanjut sampai sekarang. Buat Anies, nilai 1,9 triliun rupiah terlalu besar untuk dihitung dan Badan Arbitrase terlalu menakutkan. Padahal masalah ini adalah masalah air, yang kata Anies adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Anies bukan hanya terjebak dengan masalah capres, tapi juga terjebak dalam masalah air yang menjadi tanggung jawabnya dulu di DKI. Saya membayangkan, jika saja BTP memenangkan Pilkada tahun 2017, saya yakin hari ini pengelolaan air minum di Jakarta sudah berada di tangan Pemda dan warga Jakarta sudah menikmati air minum dengan harga yang jauh lebih murah. Saya berharap di 2024 nanti, warga Jakarta bisa bijak memilih.
Jangan sampai seorang yang mengaku peduli sama warga, padahal ada motif bisnis di dalamnya. Bagaimana kalau menurut Anda?